Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Renungan harian pada hari ini diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1-15. Judul renungan kita pada hari ini adalah niat baik yang tertunda. Jemaat Korintus memutuskan untuk menggalang bantuan bagi jemaat Yerusalem. Setahun telah berlalu, tapi niat baik itu tak kunjung terlaksana. Kasih jemaat Makedonia yang diulas panjang lebar di ayat 1-5. Adanya utusan khusus ayat 6. Lebih-lebih pernyataan Rasul Paulus, aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, ayat 8. Menandai adanya keterpaksaan di sana. Boleh jadi keterpaksaan itu berakar pada banyak hal lain. Tetapi apa dan berapapun akar keterpaksaan tersebut, semuanya telah menyebabkan rencana mulia itu tak kunjung terlaksana. Ada niat baik yang tertunda-tunda, tak kunjung direalisasikan. Melihat itu Rasul Paulus mendesak, selesaikan juga pelaksananya itu sekarang. Kita tahu penundaan niat baik itu tak selalu karena alasan yang buruk. Banyak hal yang terjadi dan di luar kuasa kita. Itu bisa membuat niat baik terpaksa tertunda. Namun tak jarang realisasi niat baik tertunda-tunda karena kita dengan sadar mendahulukan hal lain yang tidak mendesak. Misalnya, niat untuk memberikan donasi ke panti asuhan kita tunda-tunda karena kita ingin punya sofa baru. Lalu ingin mempunyai kamera DSLR. Lalu perlu menabung untuk membeli sepeda Brompton, begitu seterusnya. Rasul Paulus menasihatkan, selesaikan jugalah pelayanan itu sekarang. Anda tahu mengapa? Realisasi sebuah niat baik adalah bukti kesungguhan niat baik tersebut. Niat atau rencana, nasar atau janji yang tak kunjung direalisasikan adalah niat, rencana, nasar atau janji yang tidak sungguh-sungguh diinginkan. Niat yang tak kunjung direalisasikan adalah niat yang tidak sungguh-sungguh diinginkan. Oke, mengenal jemaat di Korintus, Makedonia, jemaat di Yerusalem, dalam pelayanan Rasul Paulus. Nah, ini penting sekali gitu ya. Nah, kita baca 2 Korintus pasal yang ke-9. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, aku tidak perlu lagi menuliskannya kepadamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia, kataku. Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau. Dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia. Tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahanmu, dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan setia hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihani orang-orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, dia membagi-bagikan, dia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Dia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, dia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya, menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membagikan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu kepada mereka dan dengan semua orang. Sedangkan dalam doa mereka, mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu.
Syukur kepada Allah oleh karena kasih karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Nah, kalau membaca suatu kitab yang jenis sastranya adalah surat, kita harus tahu siapa yang menulis, kepada siapa, dan isi surat itu sedang membicarakan apa. Nah, ini penting ya. Surat ini ditulis oleh Paulus, ditujukan kepada jemaat Korintus. Nah, dari sana kita bisa menafsirkan isi daripada tulisan Paulus ini apa. Contoh ya, aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Jadi, Paulus membanggakan jemaat Korintus kepada orang Makedonia. Dia berkata, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau. Dan nanti kita lihat ya, kenapa kok menggunakan kata tahun yang lampau. Akaya. Akaya ini apa? Korintus itu terletak di Akaya, di Yunani Selatan. Sedangkan yang daerah yang kita sebut sebelumnya, yaitu Makedonia, itu adalah Yunani Utara. Oke, kita lanjut. Paulus menulis, aku mengutus saudara-saudara itu. Dari tadi kita baca tidak dijelaskan siapa saudara-saudara itu. Gitu. Nah, untuk mengetahui identitas daripada orang-orang ini, kita harus mundur ke belakang. Yaitu kita lihat 2 Korintus pasal yang ke-8, 23, 28, dan 22. Ada 3 orang. Orang yang pertama jelas eksplisit disebut namanya Titus. Adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Ya, jadi saudara-saudara itu ada 3 orang. Satu namanya Titus. Orang yang kedua, bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan Titus maksudnya, kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Jadi, mengutus orang yang nggak tahu namanya siapa, tetapi jelas perannya adalah dalam pemberitaan Injil. Itu sebabnya di dalam pelayanan tidak boleh tidak ada pemberitaan Injil. Harus ada pemberitaan Injil. 22. Bersama-sama dengan mereka itu merujuk kepada Titus dan orang yang bisa memberitakan Injil tadi itu. Kami utus seorang lain lagi, berarti orang yang ketiga. Yakni saudara kita yang telah berapa kali kami uji dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Berarti orang ini kemungkinan orang yang kaya, yang bisa memenuhi daripada kebutuhan-kebutuhan para jemaat dengan kekayaannya, atau orang ini pokoknya tim supporting lah. Orang yang sifatnya supporting. Dan sekarang dia semakin berusaha karena besarnya kepercayaannya kepada kamu. Ya, kemungkinan orang ini apakah donatur gitu? Mungkin saja. Karena kalau donatur kan mesti mendonasikan uangnya kepada pihak yang dapat dipercaya kan. Nah, ini cocok. Dia berusaha karena besarnya kepercayaannya pada ada suatu pihak yang dipercaya. Dan ini ada kata berusaha membantu. Yang namanya pelayanan itu pasti butuh uang. Tidak mungkin tidak. Nah, untuk mendukung dalam seksi keuangan ini, kemungkinan besar orang yang ketiga ini yang berperan besar. Hanya saja memang nggak disebutkan namanya. Jadi kembali lagi ayat yang ketiga, untuk yang 1 Korintus, 2 Korintus, dikatakan saudara-saudara itu berarti meliputi 3 orang ini. Itu jelas ya. Ayat yang keempat, dikatakan ini, supaya apabila orang-orang Makedonia. Nah, orang-orang Makedonia ini siapa sih sebenarnya? Tadi kan cuma dijelaskan Makedonia itu adalah Yunani Utara. Tapi nggak dijelaskan, orang-orang Makedonia ini seperti apa, kerjaannya apa. 2 Korintus pasal yang ke-8 sekali lagi memberikan kita jawabannya. Paulus ngomong gini, saudara-saudara, ini nyapa orang Korintus ya. Kami, timnya Paulus, hendak memberitahukan kepada kamu, jemaat Korintus, tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di mana? Di Makedonia. Nah, kemudian jadi cerita ayat yang kedua, keempat, kelima itu bicara tentang apa? Tentang jemaat Makedonia. Apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat Makedonia? Tentang jemaat Makedonia. Paulus ngomong gini, selagi dicobai dengan berat berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap.
Meskipun mereka sangat miskin, digambarkan miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi mereka memiliki hati yang memberi, sekalipun kondisinya tidak memungkinkan. Nah, ayat 4 ini luar biasa, karena menceritakan antusiasme daripada jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia begini ya, mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia, ngambil bagian dalam pelayanan orang-orang kudus. Dalam hal ini apa? Membantu keuangan atau pelayanan kasih kepada jemaat-jemaat di Yerusalem. Mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Ya mungkin ketika Paulus melihat, kondisi mereka keuangan mungkin agak susah, jadi wajarlah. Kalaupun mereka memberi, mungkin jumlahnya tidak banyak. Tetapi nyatanya mereka memberi lebih banyak, bukan hanya harta, tetapi mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi orang-orang jemaat Makedonia ini luar biasa ya, hebat. Itulah sebabnya kita perlu mengenal jemaat Makedonia itu seperti apa, gitu ya. Nah ini, kita sekarang mau kenal jemaat Korintus itu seperti apa, ya. Dikatakan ayat 5 gini, sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu, yang 3 orang itu, untuk berangkat mendahului aku ini maksudnya Paulus. Tujuannya apa sih? Kok orang 3 ini disuruh berangkat mendahului Paulus? Tujuannya adalah supaya mereka lebih dulu ngurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya. Nah, ini kita bertanya-tanya. Pemberian apa gerangan? Pemberian pelayanan kasih yang mau diberikan kepada jemaat di Yerusalem. Nah, sekarang kita lihat ya. Karakteristik daripada jemaat Korintus ini seperti apa? Petunjuknya, sekali lagi, kita dapatkan di 2 Korintus pasal yang ke-8. Jadi satu pasal sebelum daripada perikop yang kita baca. Sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Saudara, tadi kalau Makedonia digambarkan miskin. Nah, ini jemaat Korintus digambarkan kaya. Kaya dalam iman, perkataan, pengetahuan, kesungguhan membantu, kasih, pokoknya luar biasa. Tapi kemudian Paulus ngomong gini, hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Kenapa kok pelayanan kasih ini disindir ya? Karena sudah sejak 1 tahun lalu ini cuma wacana tok, tidak eksekusi. Kok tahu sudah 1 tahun? Nah ya 10 ngomong gini, memang sudah sejak tahun yang lalu, kamu, orang Korintus ya, mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikan. Tapi sampai sekarang, wis 1 tahun gak mari-mari. Ayat 11, kalau sudah selesai, nah mungkin ayat 11 muncul loh. Ayat 11 ngomong, maka sekarang selesaikanlah pelaksananya itu. Berarti belum selesai toh. Hendaklah pelaksananya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah dengan apa yang ada padamu. Jadi kemungkinan jemaat Korintus ini lelet dalam memberikan pertolongan. Padahal kalau dibandingkan dengan jemaat Makedonia itu bukan orang yang kaya, tapi justru mereka aktif sekali, bahkan menawarkan diri mereka untuk terlibat dalam pelayanan kasih ini, tidak cuma memberikan uang doang. Bukankah kita lihat ini luar biasa sekali? Benar kan? Ini suatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Nah, ayat 6 dan 7 ini menjelaskannya. Kenapa ya kok mereka lelet ya? Karena ada indikasi keraguan di jemaat Korintus. Keraguan apa? Keraguan mungkin takut kalau misalkan mereka tuh memberi banyak. Maka mereka akan hidup dalam kekurangan. Sehingga muncullah ayat 6. Camkanlah orang nabur sedikit, menuai sedikit. Orang tabur banyak, menuai banyak juga. Maksudnya, jangan khawatir. Jikalau engkau memang memberikan banyak, Tuhan tidak akan menutup mata. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Ini penting. Jangan sampai ada orang yang memberi karena dipaksa.
Jangan dengan sedih hati karena paksaan. Karena Allah itu mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita, bukan mengasihi orang-orang yang memberi dengan paksaan. Gitu ya. Nah, untuk refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ada keraguan dalam diri kita ketika kita memberikan persembahan? Ya apa enggak? Apakah Anda tidak percayai kalau Tuhan itu sanggup memelihara kehidupan Anda? Coba dua hal ini renungkan baik-baik. Ada keraguan dalam diri kita ketika memberikan persembahan? Atau Anda tidak mempercayai kalau Tuhan itu sanggup memelihara kehidupan saudara? Oke, kita lanjut. Pekerjaan Tuhan sebagai sang penabur. Ini kita lihat ya, 3 ayat berikut, ini seolah-olah menjawab keraguan daripada jemaat di Korintus. Tuhan ngomong gini, Allah itu sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Ya toh? Kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, bahkan malah berkelebihan dalam berbagai macam kebajikan. Luar biasa toh? Tidak usah takut kekurangan. Terus ayat 9 ngomong, Dia membagi-bagikan. Allah itu memberi kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Berarti kamu, orang Korintus, sedang dipakai oleh Tuhan untuk bisa memakai hartamu itu untuk memberi kepada orang yang membutuhkan, atau setidaknya orang yang lebih miskin daripada kamu. Jadi, kamu dalam terlibat pelayanan ini, itu adalah sebenarnya perpanjangan tangan Tuhan. Karena secara natur Tuhan itu akan membagi-bagi kepada orang miskin. Dan Tuhan memakai tangan kita untuk membagi, memberkati kepada orang-orang yang berkekurangan. Itu poin yang kedua. Sedangkan pekerjaan Tuhan yang ketiga, itu adalah Tuhan itu menyediakan benih bagi penabur, roti untuk dimakan. Artinya, segala sesuatu, mata pencaharian, hasilnya itu dari Dia. Dia juga yang menyediakan benih bagi kamu, melipat gandakannya. Bahkan melipat gandakannya pun itu adalah pekerjaan Tuhan. Dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi jangan takut. Tuhan memiliki 3 pekerjaan yang luar biasa. Melimpahkan kasih karunia, membagi-bagikan kebutuhan kepada orang-orang miskin, memakai kita untuk sebagai alatnya. Sedangkan yang ketiga adalah menyediakan benih bagi penabur. Dia menyediakan dan memberkati yang melipat gandakan segala suatu proses. Dia yang berinisiatif. Jadi kalau Tuhan tidak berhenti bekerja, mengapa kita berhenti untuk memberi? Dan takut, penuh keraguan dalam hal pemberian. Nah, ini kayak pedang bermata dua ya. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini, pelayanan kasih kan orang kan mikir, oh ini untuk mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus. Memang benar, nggak salah. Tetapi ada yang implisit, yang tersirat. Yang tersirat mengatakan, melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Jadi, tindakan kita menolong orang lain, itu merupakan ekspresi rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena kalau seorang itu bersyukur, orang itu pasti akan memberi. Waduh, aku sudah diberkati luar biasa. Dia bersyukur, dia memberi. Nah, apa yang engkau beri ketika engkau sudah menerima berkat daripada Tuhan? Dia memberkati orang-orang yang memang membutuhkan gitu loh. Jadi tindakan pelayanan itu bukan semata-mata untuk menolong sesama yang memang sedang kekurangan. Tapi ada makna tersiratnya, yaitu mengucap syukur kepada Allah yang mampu mencukupkan kehidupan kita dengan berbagai macam berkat yang berkelimpahan. Ayat 13. Oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu. Jadi kemungkinan besar jemaat-jemaat Korintus ini juga berjuang. Cuma nggak selesai-selesai dalam pelayanan kasih ini. Entah nggak jadi prioritas dalam pelayanan mereka atau gimana nggak jelaskan ya. Tapi intinya Tuhan tetap menghargai pelayanan kasih daripada jemaat-jemaat Korintus ini. Karena dikatakan, karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka, jemaat Yerusalem,
dan dengan semua orang. Jadi orang yang memberi akan bisa membuat orang lain yang ditolongnya itu bersuka cita dan memuji Tuhan. Gitu ya. Poin kedua adalah orang yang memberi akan didoakan oleh orang yang ditolong supaya Allah memberkatinya dengan berkelimpahan. Saudara, maukah saudara menjadi orang-orang yang seperti itu? Didoakan oleh orang lain. Membuat melalui hidup saudara. Membuat orang lain itu bersuka cita dan memuji Tuhan. Delak seneng dah ya. Dipakai Tuhan, melalui hidupmu, orang lain itu bisa bersuka cita. Bukankah ini suatu hal yang luar biasa? Jadi, Anda mendapatkan perhatian dari orang lain. Didoakan, buat orang lain bisa bersuka cita. Jadi itulah artinya berkontribusi dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita berkontribusi dalam pekerjaan Tuhan. Entah engkau memiliki keahlian apa, maka maksimalkan itu. Bekerjalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.